Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan maupun kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di video kali ini untuk belajar ya. Baik, di video kali ini kita akan belajar latihan soal PAS penilaian akhir semester Pendidikan Agama Islam di kelas 4 semester 1 ini ya. Baiklah, marilah sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai untuk mengerjakan latihan soalnya ya. Yuk. Baik, langsung saja kita kerjakan latihan soal UAS atau PAS penilaian akhir semester Agama Islam kelas 4 di semester 1 ini ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa atau membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Romawi 1, pilihlah jawaban yang paling benar ya. Oke, nomor 1. Arti kata al-falak secara bahasa adalah titik-titik. A. Waktu pagi, B. Waktu sore, C. Waktu subuh, D. Waktu petang. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, C ya, waktu subuh. Ingat-ingat al-falak artinya adalah waktu subuh ya. Oke, soal nomor 2. Lanjutan surat Al-Falaq ayat kelima berikut ini adalah wa min syarri hasidin titik-titik. A. Birabbil falaq, B. Iza hasad, C. Min syarri ma khalaq, D. Iza waqab. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B ya, iza hasad. Wa min syarri hasidin iza hasad. Oke, soal nomor 3. Bunyi surat Al-Falaq ayat ketiga yaitu titik-titik. A. Qul a'udzu birabbil falaq, B. Min syarri ma khalaq, C. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang D. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jawaban yang paling benar yaitu ya, C ya, yaitu wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke, lanjut soal nomor 4. Surat Al-Falaq disunahkan dibaca ketika sebelum dan sesudah titik-titik. A. Makan, B. Minum, C. Tidur, D. Belajar. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, C ya, yaitu sebelum dan sesudah tidur. Oke, soal nomor 5. Wa min syarri ma khalaq. Cara membaca potongan surat Al-Falaq yang digarisbawahi tersebut yaitu yang digarisbawahi huruf qaf ya. A. Jelas, B. Memantul, C. Mendengung, D. Samar-samar. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B ya, memantul. Nomor 5, khalaq ya, itu artinya atau maksudnya adalah memantul ya. Oke, soal selanjutnya nomor 6 ya. Salah satu cara agar mengenal Allah adalah dengan melihat dan merenungi segala titik-titik. A. Bentuknya, B. Sifatnya, C. Perbuatannya, D. Ciptaannya. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, D ya, ciptaannya. Jadi kita dapat mengenal Allah lewat melihat dan merenungi semua ciptaannya di alam semesta ini ya. Semua ada, pasti ada yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini untuk menjawab soal nomor 7 dan 8 ya. Jadi soal nomor 7 dan 8 silakan membaca ini dulu. Oke, 1. Allah pasti melihat gerak-gerik kita walau kita sembunyi di bawah tanah sekalipun. 2. Allah Maha Agung, tidak ada yang lebih hebat dan besar darinya. 3. Allah tidak akan pernah berat sebelah untuk mengadili segala perbuatan hambanya. 4. Allah pasti mendengar segala ucapan kita walau dalam hati.
Dari pernyataan di atas yang sesuai dengan Asmaul Husna Allah Al-Basir yaitu nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang paling benar yaitu ya A ya. Allah pasti melihat gerak-gerik kita. Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Ingat-ingat ya. Oke, soal nomor 8. Sedangkan yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Azim yaitu nomor A1, B2, C3, D4. Ya, silakan dilihat lagi. Kira-kira yang Al-Azim yang mana ya? Oke, sudah. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, nomor 2 ya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 8 jawabannya adalah B. Allah Maha Agung ya, Al-Azim, diingat-ingat. Oke, soal nomor 9. Semua rasul dibekali Allah 4 sifat wajib yang pasti ada di diri mereka. Di bawah ini yang bukan termasuk sifat wajib rasul, yang bukan ya. Yang bukan termasuk sifat wajib rasul yaitu A. Sidik, B. Amanah, C. Tablik, D. Baladah. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, D ya, Baladah. Baladah bukan sifat wajib rasul, tapi kebalikannya ya. Baladah artinya bodoh, kebalikan dari fatona. Oke, soal nomor 10 ya. Ada 5 rasul pilihan yang termasuk dalam rasul ulul asmi. Arti dari rasul ulul asmi yaitu titik-titik. A. Rasul yang memiliki umat terbanyak. B. Rasul yang memiliki mukjizat terhebat. C. Rasul yang memiliki harta melimpah. D. Rasul yang memiliki kesabaran yang kuat. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, D ya, Rasul yang memiliki kesabaran yang kuat. Jadi ulul asmi itu Rasul yang memiliki kesabaran yang kuat ya, diingat-ingat. Oke, soal nomor 11. Di bawah ini adalah contoh perbuatan amanah yang benar, yaitu titik-titik. A. Farid selalu bersembunyi jika mau ditunjuk menjadi petugas upacara. B. Ilham berbicara dengan temannya saat guru menjelaskan pelajaran. C. Zahra selalu melaksanakan apa yang ditugaskan oleh gurunya. D. Aurel sering izin tidak masuk sekolah padahal tidak ada keperluan. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, C ya, Zahra selalu melaksanakan apa yang ditugaskan oleh gurunya. Zahra berarti tanggung jawab, amanah ya, dapat dipercaya. Oke, soal nomor 12. Aisyah selalu merendah jika ditanya akan prestasinya. Dia selalu berkata dengan halus dan sopan kepada gurunya. Ia juga tidak pernah menyakiti hati temannya. Dia disayang guru dan teman-temannya. Dari cerita di atas, Aisyah memiliki sikap yang titik-titik. A. Jujur, B. Santun, C. Tegas, D. Keras. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B ya, santun. Jadi anak yang santun itu selalu berkata yang halus, merendah, tidak sombong, dan tidak pernah menyakiti orang lain ya. Oke, soal nomor 13. Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin oleh warga Arab karena titik-titik. A. Ketampanannya, B. Kejujurannya, C. Kepintarannya, D. Kehebatannya. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, B ya, kejujurannya. Al-Amin artinya dapat dipercaya atau karena Nabi Muhammad sangat jujur ya. Oke, soal nomor 14. Di bawah ini adalah contoh anak yang tidak hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu tidak hormat ya di sini ya. Jawabannya adalah A. Alina selalu berkata dengan halus dan lembut saat berbicara dengan ibunya. B. Aini langsung siap ketika diperintah yang baik oleh ayahnya. C. Zaki berjalan dengan merunduk saat berjalan di depan mamanya. D. Naufal melotot dan cemberut saat ibunya mengingatkan dia untuk belajar. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, D ya, Naufal melotot dan cemberut. Nah, ibunya menyuruh tapi Naufal tidak baik, melotot dan cemberut ya. Itu tidak hormat kepada orang tua. Soal nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Berbicara dengan teman saat guru menjelaskan pelajaran. 2. Berkata dengan bahasa yang sama saja dengan teman saat berbicara dengan guru. 3. Mendengarkan dan merenungi saat dinasihati oleh guru.
4. Menyapa dan salim saat bertemu guru di jalan. Dari pernyataan di atas yang termasuk perilaku hormat dan patuh kepada guru ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D1 dan 4. Baik, silakan diamati. Jawabannya adalah ya C ya, 3 dan 4. 3 dan 4 ini termasuk akhlak yang baik kepada seorang guru ya. 1 dan 2 tidak baik. Oke, soal nomor 16. Cara yang benar dalam mensucikan badan setelah terkena najis dari hewan anjing ya, yaitu titik-titik. A. Dibasuh dengan 7 kali air suci mensucikan, salah satunya dengan sabun. B. Digosok dengan minyak tanah agar bersih lalu diusap dengan debu. C. Dibasuh 7 kali dengan air suci mensucikan, salah satunya dengan debu. D. Dibasuh dengan air suci mensucikan sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Ya, jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, dibasuh 7 kali dengan air suci mensucikan, salah satunya dengan debu. Itu ya caranya, nomor 16 C. Soal nomor 17. Di bawah ini yang termasuk golongan hadas kecil, yaitu A. Haid atau datang bulan bagi wanita ini ya. B. Nifas setelah melahirkan juga wanita. C. Buang air kecil dan besar. D. Mimpi basah. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, buang air kecil dan besar. Buang air kecil dan besar termasuk hadas kecil ya, diingat-ingat. Oke, soal nomor 18. Berikut ini yang termasuk benda yang suci atau tidak najis adalah titik-titik. A. Darah. B. Ingus. C. Nanah. D. Air kencing. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, ingus. Ingus yang keluar dari hidung itu tidak najis ya. Ingat-ingat, itu suci, tidak najis, tidak membuat badan kita najis. Soal nomor 19. Di bawah ini adalah anggota badan yang tidak wajib dibasuh saat wudhu, yaitu titik-titik. Yang tidak wajib dibasuh ya. A. Wajah. B. Kedua tangan. C. Sebagian kepala. D. Telinga. Jawaban yang paling tepat yaitu ya D ya, telinga. Telinga, ingat-ingat jangan sampai salah. Itu hukumnya adalah sunnah ya, dibasuh, tidak wajib. Tidak membuat wudhunya tidak sah jika tidak dibasuh. Oke, soal nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Buang air besar. 2. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. 3. Makan dan minum. 4. Bersin. Dari pernyataan di atas, hal yang menyebabkan batalnya wudhu yaitu nomor titik-titik. Silakan diamati. A. 1 dan 2. B. 2 dan 3. C. 3 dan 4. D. 1 dan 4. Jawaban yang paling tepat yaitu ya 1 dan 2 ya, yang menyebabkan batalnya wudhu. A. Buang air besar dan bersentuhan kulit laki-laki perempuan bukan mahram. A. 1 dan 2, nomor 20 ya. Oke, soal nomor 21. Nabi yang selalu sabar dalam mendapat cobaan berupa sakit kulit selama beberapa tahun adalah titik-titik. A. Nabi Ayub alaihissalam. B. Nabi Harun alaihissalam. C. Nabi Zulkifli alaihissalam. D. Nabi Musa alaihissalam. Jawaban yang paling tepat yaitu ya A ya, Nabi Ayub alaihissalam. Diingat-ingat, cobaan Nabi Ayub adalah sakit kulit yang lama sekali ya, beberapa tahun, tapi beliau tetap sabar. Oke, soal nomor 22. Nabi Musa alaihissalam saat bayi dihanyutkan dalam peti di Sungai Nil oleh ibunya karena titik-titik. A. Ibunya tidak suka dengan Nabi Musa karena sering menangis. B. Menyelamatkan Nabi Musa agar tidak dibunuh oleh prajurit Fir'aun. B. Ibu Nabi Musa melatihnya agar bisa kuat di alam luar. D. Menjadikannya tumbal sebagai persembahan kepada penunggu Sungai Nil. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, menyelamatkan Nabi Musa agar tidak dibunuh oleh prajurit Fir'aun. Kenapa mau dibunuh? Karena saat itu Fir'aun tidak suka bayi laki-laki. Bayi laki-laki langsung dibunuh ketika lahir ya. Oke, soal nomor 23. Di antara mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah dianugerahi tongkat yang bisa titik-titik.
A. Memukul musuh hingga terpental jauh. B. Mengabulkan segala macam permintaan. C. Menjadi ular dan membelah lautan. D. Berbicara dan menunjukkan arah jalan. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, menjadi ular dan membelah lautan. Tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular dan membelah lautan. Oke, soal nomor 24. Nabi Harun alaihissalam dianugerahi keistimewaan, salah satunya yaitu titik-titik. A. Pintar dan fasih dalam berbicara. B. Mampu terbang dan menaiki awan. C. Menghidupkan orang mati. D. Menafsirkan mimpi. Jawaban yang paling tepat yaitu ya A ya, pintar dan fasih dalam berbicara. Kelebihan Nabi Harun alaihissalam diantaranya adalah pintar dan fasih berbicara ya. Oke, soal nomor 25. Nabi Zulkifli bernama asli Basyar. Beliau disebut Zulkifli sejak menyanggupi seruan raja berupa melakukan titik-titik. A. Pertunjukan luar biasa seperti sulap. B. Perjalanan jauh dengan jalan kaki. C. Sholat di setiap malam dan puasa di siang harinya. D. Menyepi sendiri di gua berhari-hari. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, sholat di setiap malam dan siangnya beliau selalu puasa. Itu yang menyebabkan beliau disebut Zulkifli ya, atau jika artinya bahasa Indonesianya adalah sanggup ya. Oke, sekarang masuk Romawi 2 ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan benar. 26. Lanjutan dari potongan surat Al-Falaq berikut ini yaitu wa min syarrin nafasati titik-titik. Jawabannya adalah ya fil uqad. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Soal nomor 27. Surat Al-Falaq salah satu isinya menceritakan kejahatan malam apabila titik-titik. Jawabannya yang paling tepat yaitu ya gelap gulita ya, kejahatan malam apabila gelap gulita. Oke, soal nomor 28. Allah pasti adil dengan segala keputusan kepada hambanya sesuai dengan Asmaul Husna al titik-titik. Jawaban yang paling tepat yaitu ya al-adil ya. Al-adil gampang ya. Kata-katanya hampir sama dengan Indonesia. Adil bahasa Arabnya adil, al-adil. Soal nomor 29. Rasul memiliki sifat wajib yang salah satunya disebut fatonah. Artinya adalah titik-titik. Jawabannya adalah ya cerdas ya. Fatona artinya adalah cerdas. Semua rasul itu cerdas ya. Tidak ada rasul yang bodoh. Soal nomor 30. Bila berkata jujur, bila berjanji menepati, bila dipercaya bertanggung jawab. 3 hal ini adalah ciri orang yang titik-titik. Jawabannya adalah ya amanah ya jawabannya. Jawabannya adalah amanah. 3 hal ini adalah ciri-ciri orang yang amanah. Oke, soal nomor 31. Salah satu bentuk hormat kepada orang tua yaitu ketika berbicara dengannya menggunakan bahasa yang titik-titik. Jawabannya adalah ya bahasa yang halus dan lembut. Boleh juga dengan bahasa yang sopan ya, atau halus dan lembut tadi ya. Oke, soal nomor 32. Cara mensucikan diri dari hadas besar adalah dengan cara titik-titik. Jawabannya adalah ya mandi besar atau mandi wajib ya. Jadi hadas besar bisa hilang dengan mandi besar atau mandi wajib. Soal nomor 33. Tidak boleh ada sesuatu benda yang menghalangi air ke kulit. Hal itu termasuk titik-titik wudhu. Jawabannya adalah ya syarat sah wudhu ya. Ingat-ingat, kalau ada benda menghalangi air ke kulit itu menyebabkan wudhunya tidak sah. Jadi ini adalah syarat sah wudhu ya. Soal nomor 34. Nabi Musa alaihissalam kecil setelah dihanyutkan ibunya di sungai Nil, lalu ditemukan oleh istri Fir'aun yang solihah bernama titik-titik. Jawabannya adalah ya jawabannya adalah Asiyah ya. Ibu Asiyah namanya ya. Oke, soal nomor 35. Nabi yang termasuk saudara Nabi Musa alaihissalam dan membantu beliau mendakwahkan ajaran Allah
yaitu Nabi titik-titik. Jawabannya adalah ya, Nabi Harun alaihissalam ya. Nabi Harun alaihissalam. Oke, masuk Romawi 3, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang benar. Nomor 36. Jelaskan arti dari surat Al-Falaq ayat ke-5 berikut ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, artinya adalah dan dari kejahatan orang-orang pendengki apabila ia mendengki ya. Dan dari kejahatan orang-orang pendengki apabila dia mendengki. Oke, soal nomor 37. Sebutkan 3 cara agar kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan dipikirkan. Oke, sudah ya. Oke, 3 cara untuk mengenal Allah. Yang pertama, lewat Al-Qur'an maupun hadis ya. Oke, yang kedua, lewat merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang ketiga lewat mengenal Asmaul Husna. Oke, ini salah satu cara untuk mengenal Allah ya. Boleh kalian beda dengan jawaban saya, asalkan memang benar cara untuk mengenal Allah ya. Oke, soal nomor 38. Sebutkan 3 perilaku hormat dan patuh kepada guru. Oke, silakan dipikirkan. Sudah? Oke, kita jawab ya. Jawabannya boleh beda dengan saya ya, asalkan benar hormat kepada guru. Nomor 1, bila berkata dengan bahasa yang halus dan sopan. 2, jika dijelaskan pelajaran mendengarkan dengan baik. 3, ketika bertemu di jalan menyapa dan bersalaman. Itu ya, salah satu atau salah 3 contoh dari hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, mohon maaf. Oke, sekarang nomor 39 ya. Bagaimana cara mensucikan najis mutawasito? Jelaskan. Ya, silakan dipikirkan. Oke, sudah. Ya, caranya adalah membasuhkan air suci dan mensucikan di tempat yang najis sampai hilang bau, warna maupun rasanya. Oke, jadi harus membasuh atau menyiramkan ya air suci dan mensucikan ke tempat najis sampai hilang bau, warna dan rasa ya. Oke, najis mutawasito ini najis pertengahan ya. Contohnya adalah air kencing kita, kotoran kita itu ya. Oke, soal nomor 40. Apa saja cobaan yang diterima oleh Nabi Ayub alaihissalam? Sebutkan minimal 2. Oke, silakan dipikirkan. Sudah? Oke, nomor 1, cobaan Nabi Ayub diantaranya mendapatkan cobaan sakit kulit ya selama bertahun-tahun. Yang kedua, ditinggal meninggal oleh keluarganya, oleh anak-anaknya. Yang ketiga, hewan ternaknya banyak yang mati, akhirnya jatuh miskin. Itu ya, dan sebagainya. Ada masih beberapa. Silakan boleh berbeda dengan jawaban saya ya, asalkan benar cobaan yang diterima oleh Nabi Ayub. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kita laksanakan bersama untuk latihan soal PAS atau penilaian akhir semester Pendidikan Agama Islam kelas 4 di semester 1 ini ya. Semoga yang kita laksanakan kali ini senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian untuk video kali ini dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.